memerintahkan semua orang Kristen di Arabia untuk menyerahkan salinan Al-Quran mereka, yaitu salinan terjemahan Arab dari Perjanjian Baru. Lalu Utsman menulis ulang Al-Quran, mengubahnya menjadi kitab yang menyangkal ajaran-ajaran inti dari kekristenan. Dan ia memaksa orang Kristen di Arabia untuk percaya kepada Al-Quran versinya yang telah dirusak. Para sejarawan Muslim masih mengingat apa yang dilakukan Utsman, meskipun kisah itu pun telah dirusak. Seperti yang kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4987. Utsman mengirimkan ke setiap provinsi Muslim satu salinan dari apa yang telah mereka salin, yakni salinan baru dari Al-Quran yang telah sepenuhnya dirusak, dan memerintahkan agar semua materi Qurani lainnya, yakni salinan Al-Quran Kristen yang asli, baik yang berupa manuskrip pecahan atau salinan lengkap, dibakar habis. Jadi, Islam yang dipercayai umat Muslim saat ini bukanlah agama yang diberitakan Muhammad. Muhammad memberitakan penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Utsman merusak pesan ini dengan mengklaim bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan sejati dan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi dari Allah. Ia melakukan ini untuk merendahkan Yesus dan mencegah orang-orang percaya kepada agama Kristen, agama yang sejatinya diajarkan Muhammad. Dan itulah bagaimana pesan Kristen yang kuat dari Muhammad diubah menjadi propaganda anti-Kristen oleh seorang penyembah berhala jahat yang penuh tipu daya. Sekarang, bagaimana umat Muslim bisa membantah teori saya ini? Mereka tidak bisa merujuk pada Al-Quran, karena Al-Quran hari ini sudah dirusak oleh Utsman. Mereka juga tidak bisa merujuk pada hadis atau literatur sirah atau tafsir, karena semua itu ditulis setelah masa Utsman. Umat Muslim bahkan tidak bisa berkata bahwa Utsman adalah sahabat Muhammad. Karena saya sekarang menyatakan bahwa Utsman hanyalah menulis dirinya sendiri ke dalam kehidupan Muhammad demi membangun otoritasnya sendiri. Kritik isnad menjadi tidak relevan, karena para pengkritik isnad yang datang belakangan berada di bawah pengaruh ajaran palsu Utsman. Kesimpulan saya adalah bahwa Muhammad mengajarkan kekristenan ortodoks, dan bahwa Utsman adalah pendiri sejati dari apa yang sekarang disebut Islam. Mungkin kita seharusnya mulai menyebut Islam sebagai Utsmanisme, karena ajaran itu berasal dari Utsman. Jika ada umat Muslim yang ingin mendebat teori saya dengan senang hati akan membela klaim saya bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Yang perlu saya lakukan hanyalah menggunakan metode yang sama persis seperti yang telah digunakan oleh Zakir Naik, Ahmad Didat, Syabir Ali, Muhammad Hijab, dan begitu banyak lainnya. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memutarbalikkan sejarah selain dengan menggunakan metode yang dipakai oleh para pendebat Muslim untuk memutarbalikkan sejarah Yesus. Jadi bagaimana umat Muslim bisa menanggapi ketika saya berkata bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat? Satu-satunya respons yang mungkin dari pihak Muslim adalah dengan menolak metodologi yang baru saja saya gunakan untuk mengklaim bahwa Muhammad adalah seorang Kristen yang taat. Mereka harus berkata, David, itu konyol dan tidak rasional untuk membuang fakta-fakta sejarah dengan mengklaim bahwa ada seseorang yang telah merusak semua bukti. Tetapi bagaimana mereka bisa berkata seperti itu ketika itulah persis yang mereka lakukan terhadap Yesus? Fakta sejarah tentang Yesus tidak cocok dengan Islam. Maka fakta-fakta sejarah itu pasti telah diubah oleh Paulus.